Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Anita Junusepti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai surat perkenalan usaha. Nah, sebelum itu teman-teman, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian dari surat perkenalan usaha. Surat perkenalan usaha merupakan salah satu dari jenis surat niaga, di mana surat perkenalan usaha ini adalah surat dari penjual yang ditujukan kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual dan berisi penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan secara lengkap dan terperinci. Kemudian materi selanjutnya yaitu informasi yang harus dicantumkan pada surat perkenalan usaha. Nah, yang pertama ada nama perusahaan beserta bidang usaha atau kegiatannya. Nah, yang kedua yaitu gambaran dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, tenaga ahli, dan peralatan yang dipakai. Nah, yang ketiga, pekerjaan atau proyek yang pernah ditangani. Kemudian yang keempat, harapan atau prospek yang dikehendaki oleh penjual. Nah, yang kelima, jika surat perkenalan usaha ditujukan kepada badan instansi pemerintahan, maka di dalam surat harus dicantumkan tanda daftar KAN, kemudian ada SIUP dan NPWP. Kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada surat perkenalan usaha. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa dalam surat perkenalan usaha harus sopan dan hormat. Kemudian, perlu mengenalkan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, serta bidang usaha dan manfaat barang yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, dicantumkan kapan perusahaan itu berdiri. Nah, yang keempat, harus dapat meyakinkan calon pembeli bahwa barang yang diproduksi itu berkualitas tinggi dan banyak pemakainya. Selanjutnya itu teman-teman, ada struktur dari surat perkenalan usaha. Nah, yang pertama ada kepala surat, kemudian tanggal surat, nomor surat, kemudian ada lampiran surat, kemudian ada perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang terbagi menjadi 3 bagian, ada pengantar isi surat, pemaparan isi surat, dan penutup isi surat. Kemudian ada salam penutup, dan yang terakhir yaitu penanggung jawab atau penandatangan surat. Baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat surat perkenalan usaha. Nah, di sini saya telah membuat satu contoh surat perkenalan usaha. Pada surat ini saya menggunakan bentuk semi block style, di mana tanggal surat diletakkan di sebelah kanan, begitu juga dengan penanda tangan atau penanggung jawab diletakkan sebelah kanan. Sementara nomor lampiran perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi, salam penutup diletakkan di sebelah kiri. Nah, yang pertama di sini ada kop surat, di mana kop surat berisi nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian ada tanggal surat yang diletakkan di sebelah kanan. Nah, kemudian ada nomor surat, lampiran, kemudian ada perihal, yaitu berisi perkenalan usaha. Kemudian ada alamat yang ingin dituju. Nah, pada surat ini yang ingin dituju yaitu kepada yang terhormat Direktur PT Ekbatu Fashion Central. Nah, kemudian selanjutnya ada salam pembuka, ini ditandai dengan kalimat dengan hormat. Kemudian ada isi. Nah, di sini pada isi surat ini dicantumkan hal-hal yang memang penting pada surat perkenalan usaha. Di sini PT Anita Jaya Tekstil memperkenalkan perusahaannya dan kemudian memperkenalkan bahwa mereka bergerak di bidang tekstil. Kemudian perusahaan mereka juga menjelaskan bahwa mereka menyediakan berbagai jenis tekstil yang berkualitas. Tak lupa juga di sini dijelaskan bahwa perusahaan Anita Jaya Tekstil ini dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Kemudian isi selanjutnya yaitu pada surat perkenalan usaha ini perusahaan menjelaskan berdirinya sejak tahun berapa, yaitu perusahaan kami sudah berdiri sejak tahun 2016. Dan tak lupa juga mereka menjelaskan bahwa mereka sudah banyak menjalin mitra dengan berbagai perusahaan baik di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian perusahaan juga menjelaskan visi dan misi mereka, yaitu sangat menjunjung kejujuran dalam melayani pelanggan. Nah, di mana pada kalimat ini mereka mencoba agar pembeli lebih percaya dengan perusahaan mereka. Nah, kemudian isi pada paragraf yang terakhir yaitu
perusahaan menjelaskan bahwa mereka sudah banyak melayani atau sudah banyak melakukan proyek-proyek yang ditangani oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini PT Anita Jaya Tekstil menjelaskan bahwa mereka sudah banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan harapan dan prospek kerja kepada calon pembeli. Di sini, perusahaan Anita Jaya Tekstil berharap bahwa nantinya dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan yang dituju mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ada salam penutup. Nah, kemudian yang terakhir di sini yaitu ada penanggung jawab surat atau penandatangan surat. Di sini yang menandatangani yaitu direktur utama. Nah, itu adalah pembahasan terakhir pada video pembelajaran ini. Semoga pada video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada teman-teman yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dalam video pembelajaran ini yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman.